Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahdihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah Masjid Baitur Rahim, yang semoga Allah senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Di pagi yang cerah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat Allah semata-mata mampu kita mengerjakan amal-amal yang saleh. Jemaah sekalian, di pertemuan terakhir kita kali ini dalam membahas sirah singkat dari seorang Khalifatul Mu'minin, Amirul Mu'minin, Abu Amr Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Di antara amal atau pekerjaan yang telah beliau kerjakan selama menjadi khalifah 12 tahun lamanya, berarti lebih dari 2 periode. Lebih dari apa? 2 periode. 12 tahun masa kepemimpinan yang beliau pimpin, begitu banyak agenda kerja yang telah beliau selesaikan. Termasuk ialah perluasan Masjid Haram. Perluasan Masjid Al-Haram di kota Makkah. Yang ini membuat pujian serta sanjungan plus doa kepada sang khalifah. Betapa tidak, ketika di zaman beliau begitu banyak kota-kota yang ditaklukkan sampai di penghujung barat ya negeri Islam, di semenanjung benua Afrika bagian utara. Apa yang paling barat? Maroko ya, Maghrib kalau bahasa Arab, Tunisia, dan sampai nanti yang paling ujung di zaman sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Bagaimana beliau mengirim seorang gubernur bernama Uqbah bin Nafi', seorang sahabat besar. Lalu kemudian Uqbah bin Nafi' mengirim seorang panglima besar sekaligus gubernur pengganti beliau yang bernama Musa bin Nusayr rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian sang panglima atau sang amir gubernur menunjuk seorang panglima besar bernama Tariq bin Ziyad yang akan menaklukkan kota Andalus. Dan kalimat Andalus telah hilang di benak manusia muslim. Bahkan di sejarah pun hilang kalimat Andalus. Yang ada ialah kalimat Andalus. Di mana itu? Di mana Andalus, Pak? Di Sumbar. Sebagaimana ada
Gen Z nggak tahu. Bahkan di peta hilang kalimat Filastin. Bahkan kami tahun yang lalu 2023 ketika hendak masuk ke Filastin dihalangi. Hampir sepekan kita mendekam di ibu kota Urdun bernama Amman. Tidak boleh masuk ke Filastin untuk sholat saja 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa, tidak boleh. Laki-laki yang berusia di bawah 50. Kenapa? Usia produktif. Jadi usia jika kita di atas 50 silakan. Nah, kalimat Filastin jangan diucapkan jika nanti diintegrasi. Jika di imigrasi ditanya mau kemana, jangan bilang Filastin. Segitu juga. Bilang apa? Yerusalem. Pertanyaan, apa ibu kotanya Filastin? Sudah hilang. Kita pun enggak tahu lagi. Ada yang tahu? Al-Qudus. Hilangkan alnya, ada Kudus Jawa Tengah. Dua-duanya ada kita miliki kota Kudus. Sudah. Nah, mari jemaah, itu nanti jauh kembali kepada zaman tabi'in sampai zaman sahabat, dan para sahabat ada 4 khalifah ar-rasyidin. Ya, sahabat Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Uthman, ini pertemuan terakhir. Nah, kita boleh kembali. Di antara agenda kerja beliau ialah memperluas Masjid Al-Haram. Kenapa? Setiap tahunnya dikunjungi oleh manusia muslim yang tidak mungkin lagi menampung jamaah yang begitu besar. Lihat hari ini jemaah. Renovasi bahkan membangun perluasan Masjid Al-Haram tiada henti. Yang uniknya ialah habis sholat subuh, tong jam 6 pagi, langsung kerja. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, kapan berhentinya orang membangun di Masjid Baru atau Masjid Al-Haram? Ada yang jawab, sampai kiamat. Sampai apa? Kiamat. Kenapa? Terus bertambah manusia. Bayangkan hari ini di sisi kiri bagian belakang Masjid Nabawi ada proyek besar bangunan milik raja yang telah wafat bernama Raja Abdullah bin Abdul Aziz, ya rahimahullah ta'ala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua ialah tentunya perluasan Masjid Nabawi, yang dimana ya kaum muslimin ketika berhaji hampir setengah jamaah haji bahkan lebih mampir ke kota Madinah. Pertanyaan, datang kita ke Masjid Nabawi, mohon maaf, kita berniat untuk ke Madinah. Apa yang kita lihat? Mohon maaf, yang keliru jika hanya meniatkan hanya untuk berziarah ke makam Rasul. Keliru. Karena yang tepat ialah ia mendatangi Masjid Nabawi, memperbanyak ibadah sholat yang sebanding dengan 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Lalu ketika kita sampai di kota Madinah, ya di Masjid Nabawi, alangkah mudahnya kita untuk berziarah ke 3 makam tersebut. Pertama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sahabat yang paling mulia As-Siddiqul Akbar Abu Bakar, yang kedua Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Lalu ketika 3 makam telah kita ziarah, nah, kemudian apa yang kita ziarah? Makam Al-Baqi Al-Gharqad di sebelah sisi kiri bagian depan Masjid Nabawi. Ya, bagi jemaah umrah akan dibuka di 2 waktu yang luas, ba'da al-fajr atau subuh wa ba'da al-asr. Artinya apa? Luas waktunya panjang dibuka.
Dan tidak kita jumpai di sana nisan yang tulis namanya, apalagi dipugar, dibangun, bikin kubah. Nah, sedikit ikhwan menunjukkan bagaimana kehati-hatian mereka agar jangan jatuh kepada kesyirikan. Ya, baik. Kemudian yang ketiga ialah ini satu proyek besar. Dahulu sahabat sahabat Abu Muawiyah bin Abi Sufyan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an tidak mengizinkan untuk membuat pasukan laut. Pertama, membangun kapal-kapal perang. Sahabat Umar khawatir jika berperang di laut banyak yang tenggelam. Lalu ketika sahabat Utsman menjadi khalifah, diizinkan oleh beliau. Lalu ya sahabat yang mulia Muawiyah pun membangun kapal-kapal untuk berperang di depan hari. Dan betul ikhwan wal akhwat yang dengannya Islam itu menyebar sampai daerah Yunani, Pulau Kubrus dalam bahasa Arab. Ya, seperti itulah kaum muslimin dahulu antusias untuk menyebarkan al-Islam. Ya, nah ini yang ketiga. Yang keempat ialah satu karya atau mahakarya yang terbesar sampai hari ini dirasakan oleh kaum muslimin. Apa itu? Mengumpulkan Al-Quran di satu mushaf. Betul, di zaman Abu Bakar Siddiq telah dikumpulkan dalam satu mushaf, disimpan di rumahnya Khalifah. Ketika beliau wafat, pindah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum wafat, Umar mengatakan simpan di rumah putriku Hafsah bintu Umar. Nah, ketika sahabat Utsman menjadi khalifah, beliau meminta kepada Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha untuk diulang atau ditulis kembali. Kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kembali menulis, dan bahkan dalam satu dialek, yaitu apa? Dialek Quraisy, bahasa Quraisy. Karena begitu banyak sebagian kaum muslimin ia bertikai masalah bacaan qiraat Al-Quran. Jemaah, kalau kita mau lebih jauh mendengar atau belajar, sangat menakjubkan Al-Quran dengan qiraat 10 atau 7. Contoh ketika orang membaca Imalah Sughra, bacaan kita jumpai yang dalam qiraah yang ada kita dapatkan ialah Imalah Kubra, bacaan miring di satu tempat Bismillahi Majriha, hanya satu dalam riwayat Hafaz an Asim. Selebihnya begitu banyak. Contoh kita baca tadi surah apa? Asy-Syams, atau surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, boleh dibaca. Tapi bagi orang yang tidak menguasai, tidak sembarangan. Dengan Imalah Sughra. Kemudian ada Imalah yang Kubra, ini yang mudah. Ada Sughra seperti Sabbihisma rabbikal a'la, ini lebih sulit. Bukan qiraahnya yang salah, tapi bagaimana sebagian kaum muslimin bertikai, saling mengatakan bacaan kami dari guru kami yang lebih utama, sehingga laporan dari para sahabat sampai ke telinga sahabat Utsman bin Affan. Beliau pun mengumpulkan satu tim orang-orang yang pakar Al-Quran, bahkan orang-orang yang menjadi juru tulis di masa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panggil untuk kembali berkumpul dan ditulis dalam 5 mushaf, dan beliau kirim
Dia satu ke Mekah, ke Syam, ke Irak, ke Yaman, dan terakhir satu kitab induk di kota Madinah. Nah, ini cara beliau untuk apa? Menyatukan satu bacaan dan menghilangkan perselisihan di antara kaum muslimin. Dan sampai hari ini jemaah disebut dengan Ar-Rasmu Al-Uthmani. Gaya tulisannya tulisan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, atau disebut dengan Mushaful Imam. Mushafnya Imam maksudnya ialah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, itu yang keempat. Adapun yang kelima ya begitu banyak sekali, termasuk beliau ialah beliau yang telah mengadakan, dan ini bukan bid'ah. Para sahabat pun diam. Ada maslahatnya ketika beliau menyuruh sebagian muadzin untuk azan atau mengadakan azan 2 kali di hari Jumat. Kemaslahatan kata beliau, begitu banyak orang muda sibuk di pasar, agar mengingatkan hari Jumat, hampir 1 jam jemaah antara jarak azan pertama dengan kedua. Dan disepakati oleh para sahabat, berarti ijma' namanya. Jika ada yang mengingkari, bukan ijma'. Baik, kemudian termasuk karya beliau ialah apa yang beliau paparkan atau beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau meneruskan apa yang telah diperbuat sahabat Umar bin Khattab, menghidupkan malam-malam tarawih dengan bacaan-bacaan yang panjang. Kita baca Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau As-Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari seorang sahabat As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu mengatakan, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahr Ramadan bi 20 raka'atan. Dahulu di zaman Umar bin Khattab mereka menegakkan tarawih atau qiyamul lail sebanyak 20 rakaat. Ini khilaf para ulama jemaah tentang jumlah rakaat tarawih. Jangan dipandang khilafnya, yang penting bagaimana kita menegakkan tarawih tahun depan. Bentar lagi kok. Hari ini hari yang ke 11 apa? Rajab. Berarti hitungan berapa? 49 hari lagi. Sangat cepat sekali. Nah, persiapkanlah imam-imam yang bacaannya panjang. Nah, jangan kita yang nanti ketika bacaan panjang kabur dari musibah rahim dengan dalil, bukan dalil kepanjangan kagak kuat. Jangan ukur diri kita. Enggak kuat berdiri, boleh loh. Cari. Duduk. Ada kursi yang melipat ke situ. Mohon maaf. Coba diangkat, Pak. Yang tepat paling pos-posan. Jadi duduk. Enggak kuat juga berbaring. Cobalah jamaah sekalian, bayangkan berdiri nanti di padang mahsyar 1 hari antrian sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Kita tak tahu nanti antrian kita akan dihisab oleh Allah apakah 2 jam, 3 jam, 5 jam. Yang Nabi khabarkan ada sebagian umatku ini yang masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung turjam. Siapa orang? 4 kriteria.
Dan ketika ada orang yang melewati jembatan itu, ada yang melihat seperti kilat, seperti kuda yang cepat, dan ada yang merangkak. Jembatan yang sangat aman mengerikan, yang di bawahnya neraka jahanam. Di samping kiri kanannya ada al-kalalib wal khatatib, kata Rasul, pengkait-pengkait yang super tajam. Dan dia meringkas dalam surah Al-Hadid, ada orang munafikin menunggu lewatnya seorang mukmin dengan cara merangkak, dan mukmin itu hanya mendapatkan cahaya di ujung kukunya. Itu pun nyala jalan ngensot. Ketika dia padam berhenti. Orang munafik mengatakan, tunggu, saya mau ikut. Lalu kata si mukmin, tunggu di bawah, cari cahaya. Enggak ada cahaya. Bagi orang-orang yang di muka bumi hidupnya mematikan cahaya Allah, tanpa cahaya dia akan melewati jembatan yang sangat amat mengerikan. Ketika selamat kita melewati, masih ada satu lagi gerbang, namanya Al-Qintarah. Mari jemaah. Ya, sahabat Utsman bin Affan meneruskan program sahabat Umar bin Khattab menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Lihat jemaah. Ya, wa kanu yaqra'una bil mi'in. Mereka membaca surah-surah yang panjang. Sebutkan surah yang panjang jemaah, yang melebihi 100 ayat. Surah Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran, An-Nisa, lalu Al-Ma'idah, Al-Imran, sampai surah Al-A'raf, surah At-Taubah, Yunus, surah Yusuf. Ya Allah, kita mikir yang seharusnya hari ini kita bergerak membiasakan mendengarkan Quran. Coba deh yang punya mobil setel motor, musik yang dahulu kita gandrungi off deh. Saatnya kuping kita yang sudah 30 tahun kali 2 berapa? 60 tahun mendengarkan musik, ganti deh dengan motor. Lagi safar, lagi kita keluar kota, arisan, kan gak cocok ketika kita membaca doa safar, kemudian berzikir ketika nanjak baca Allahu Akbar, ketika turun membaca musik terus goyang, kan gak mungkin Pak sambil goyang kita Allahu Akbar, subhanallah, tak boleh. Tinggalkan. Berat, na'am, seperti mohon maaf perokok. Berat meninggalkannya, iya, dilawan. Di saat nanti kita akan ditanya oleh Allah berapa juta habis untuk beli rokok. Rokok pun merusak tubuhmu. Bahkan rokok membunuh. Tertulis. Rokok membunuhmu. Lalu para perokok dia tafsirkan. Lagi-lagi bukan dalil tapi apa? Dalil. Apa dalilnya perokok? Rokok membunuhmu, bukan saya. Terus ya, membunuhmu, bukan saya. Paham jemaah? Ini jangan diambil tafsir yang super salah. Tetaplah merokok akan merusak. 2 pertanyaan besar nanti. Kemana habis? Lalu kenapa engkau rusak tubuhmu itu? Ya, ketika Nabi hanya makan 3 butir kurma di hadapan beliau para sahabat besar, beliau membaca di penghujung surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin." 3 biji kurma yang beliau makan. Di hadapan para sahabat beliau mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin." Baik, jemaah, ya panjang tarawih. Silakan yang mengatakan 12 atau 13 rakaat, 11 rakaat silakan.
memendekkan atau sedikit jumlah rakaatnya, berarti panjang bacaan. Kalau kita mengatakan 20 tambah 3, silakan ukur. Jangan cari kalimat batas. Janganlah kita mengikuti sebagian orang tarawihnya 23 rakaat 7 menit kelar. Bukan tarawih. Apa namanya? Enggak tahu. Yang Al-Fatihahnya satu nafas enggak jelas, tiba-tiba amin Allah. Dijadikan candaan. Rabbul amin. Bukan bacaan. Apa yang kita cari jemaah? Sensasi terhebat pondok kami, sekolah kami, syekh kami, kiai kami, tarawihnya 7 menit patas. Jemaah, wa kanu yatawakkauna ala isqisihim fi ahli Uthman bin Affan min syiddatil qiyam. Sampai mereka ikhwan berkelekan, kadang-kadang menyandarkan diri kepada ustuanan apa maksudnya? Bacaan per rakaat 100 ayat per rakaat. Ya Allah ya. Kita An-Naba ayat dibagi dua dari mulai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasawwar. Langsung kita buat. Ini panjang ini. Baru sedangkan dia 40 ayat dibagi dua, tentunya ayat pertama sampai ayat pertama kan ini di wajah yang pertama, betul? Kedua sampai ujungnya ayat yang ke-30. Fadzuqu falan nazidakum illa. Lalu kita Allahu akbar ruku. Rakaat kedua ialah ayat yang terkenal dibaca. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa ajab. Janganlah kita ketika tarawih panjang, sebagian kita yang nunggu dulu, kakinya pegang. Kenapa ketika ibadah kamu asam urat, mati? Ini nanti kita jogging, kok kuat? Aku dia goes sampai 3 kecamatan. Kok bisa? Ini ibadah. Ini yang kita akan bawa nanti di alam barzakh. Lalu kita bawa amal ini di hadapan Allah di hari penghisab. Belum hari ditimbang amal, belum. Mari ada waktu kita untuk memperbaiki bacaan atau memperbanyak bacaan. Sekurang-kurangnya bacaan yang santai, yang panjang. Sebagian tempat tadi jadi dia tunggu kapan mulai kayak ruku Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Ruku alhamdulillah. Atau dia pertama mau mundur malu, tapi dia mau tambah sepatu dengan pura-pura batu. Enggak batu dia. Untuk apa kita bermain-main? Hilangkanlah, tinggalkanlah. Kagak kuat tadi berdiri, ngapain? Duduk. Terbiasa membaca, gak kuat membaca, mendengarkan Al-Quran 30 juz. Begitu pula ada di HP kita dengan pilihan syekh siapa terserah, qari'nya terserah. Mari jemaah. Baik. Kemudian begitu banyak kita ringkaskan hanya 5 tadi. Yang pertama apa? Memperluas Masjid Al-Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga membangun armada laut. Kemudian yang keempat mengumpulkan mushaf di satu bacaan dalam rangka melerai atau pertikaian. Kemudian yang kelima kembali menghidupkan
menunaikan qiyamul lail yang telah dicanangkan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan bacaan yang panjang-panjang. Tahu bagaimana Utsman bin Affan ikhwan qiyamul lail di luar Ramadan? Qiyamul lail 1 rakaat khatam 30 juz. Dan nanti ada kisah terakhir beliau ketika mau wafat di hari Jumat, dan dia saum pada hari Jumat menjelang maghrib. Itu yang dia dipenggal kepala. Allahu Akbar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua ialah kita akan membahas tentang karya-karya beliau ya selama menjadi khalifah, termasuk yaitu apa? Membuka kota-kota, memerangi kota-kota yang dahulunya tidak ada suara azan di sana. Artinya apa? Penaklukan kota-kota sehingga menjadi kota-kota Islam, negeri-negeri Islam yang sangat amat luas. Diberitakan di sini ialah dari mulai ujungnya barat sampai ujungnya timur, seperti apa? Al-Andalus, Kubrus dari Siprus, wa biladu Qairawan, wa biladu As-Sabta, dan sampai hampir-hampir masuk ke negeri Cina. Dibantu oleh kerabat beliau sekaligus akan menjadi gubernur di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ikhwan, barakallahu fikum jami'an, di antara kisah beliau ialah cincin yang beliau pakai setelah menjabat menjadi khalifah, cincin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang menjadi stempel kalau bikin surat yang tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Wafatnya Rasul dipakai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun 2 bulan, dan wafatnya beliau diganti oleh Umar bin Khattab menjabat lebih kurang 10 tahun 2 bulan, dan pindah kepada Utsman selama 12 tahun. Namun 6 tahun awalnya menjabat tetap dia pakai. Nah, kemudian satu hari ada dua yang satu hari beliau sampai ke Masjid Quba. Quba di samping kanan di samping kiri, mohon maaf, di samping kanan ya, bagian kiri, salah, lupa saya. Pokoknya di sekitar Masjid Quba ada satu sumur. Sekarang sudah mungkin hilang ya, sudah diperluas dijadikan halaman yang luas. Ada namanya Sumur Al-Ais, bukan nama orang. Al-Aris. Riwayat pertama mengatakan Utsman bin Affan sempat menggoyang-goyangkan cincin tersebut dan jatuh ke sumur itu. Selama 3 hari dicari, dikuras sampai kering itu sumur, tidak ketemu. Yang kedua ada yang mengatakan bukan beliau, tapi ialah ada sahabat yang sempat memegangnya. Barangkali mungkin dia dilepaskan untuk dibersihkan, tiba-tiba melewati sumur tersebut dan jatuh. Ala kulli hal, kata para ulama, ketika jatuhnya cincin dan hilang tersebut milik Rasulullah, tentunya tidak berlebihan di ikhwan kita mengatakan keramat dan sakti, tidak, pertanda 7 atau masuklah 6 tahun terakhir masa jabatan sahabat Utsman bin Affan, mulailah muncul perselisihan, muncul khilaf di antara kaum muslimin. Dan akan kita jelaskan jemaah, di sini ialah ada 6 sebab kenapa sahabat Utsman yang pada akhirnya dirongrong, didemo, dan pada ujungnya beliau tewas dipenggal kepalanya. Yang pertama, hilmu Utsman ibn Affan walinu janibi, sifat kelembutan
sayang kepada kaum muslimin yang berbeda dengan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkesan, yang terkenal tegas. Mohon maaf, bukan keras, tegas. Enggak ada celah bagi orang untuk berbuat atau sesuatu yang menyelisih syariat. Umar bin Khattab ya jamaah, ketika beliau mendengar ada orang di pasar menaikkan harga, siap-siap didatangi, suruh bertobat, ya turunkan harga. Kalau tidak, hari ini kan kita dapatkan sebagian dari pemimpin kita, alhamdulillah, ya bagus, kita dukung ya kawan. Tidak yang boleh menaikkan harga tiket. Bagus. Nah, kemudian Umar bin Khattab, ikhwan, jika ada orang yang berani ceramah tanpa ilmu, jika ada orang berani bicara Al-Quran, hadis tanpa ilmu, siap-siap diambil, diajak dialog, gak bisa jawab, dengan pelopak korma yang basah dia pukul je. Umar bin Khattab saat itu. Nah, jangan disalahpahamkan Utsman tidak berbuat, enggak. Tapi kelembutan beliau ya itu yang membuat orang semakin berani. Adapun Umar bin Khattab jika ditahu langsung eksekusi di tempat. Utsman dia pertimbangkan. Ini pertama. Yang kedua ialah ar-rakha'u alladhi asaba al-ummah, kemajuan, melimpahnya harta. Ya, dan itu terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, harta rampasan. Kemudian pajak dari negeri non-muslim yang telah berdamai. Bahkan farwah, hasil panen setiap tahunnya begitu banyak datang ke kota Madinah setiap tahun. Ketika ar-rakha ini, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum jami'an jemaah sekalian, bagaimana yang Nabi takutkan ialah kepada umatnya bukan kesyirikan yang terjadi lagi. Nabi tidak takut kepada umatnya kembali menyembah berhala. Kenapa? Sudah Nabi larang, dan begitu kokohnya para sahabat memegang prinsip Islam. Ya, inna akthara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Sesungguhnya hal yang paling menakutkan bagiku terhadap kalian ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hasil bumi ini, kekayaan melimpah ruah, ya, ataupun perhiasan dunia ini, begitu kan membuat kalian mabuk kepayang, ya, silap, ya, akhirnya khilaf. Begitu orang melihat di harta, hari ini jemaah kita jumpa bagaimana orang-orang yang mengambil harta sampai triliunan, beribut masalah kursi panas. Pertanyaan, kenapa orang demen dengan kursi panas? Kan panas, tapi rebutan. Bagaimana orang kecewa ketika menjabat dan dia tidak jadi menjabat. Uang habis 50 miliar, 3 miliar satu dia kelurahan. Kapan? Serangan fajar. Stres kita ampun. Ya, belum lagi namanya jual atau serah jabatan atau kenaikan pangkat, bermain di sana. Dan ya, korupsi yang begitu besar melanda di negeri Indonesia, ya ikhwan wal akhwat. Mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan pemerintah pada hari ini lumayan bagus, ikut kita mendukungnya dan tanamkan akhlak serta tauhid, rasa takut di hati kita. Untuk apa kita mengambil harta begitu banyak, bukan milik kita? Apa tidak tahu dan sadar begitu sempitnya liang lahat? Kalau kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak ada bandingnya Qarun. Karena disuruh satu menunaikan kewajiban, tidak mau berzakat, apa ujungnya? Bumi pun menenggelamkannya. Bumi menenggelamkan.
dia telan Firaun, hartanya dan semua keluarganya habis, tinggallah satu nama, harta karun. Nah, ketika dibukakan oleh Allah bumi, ya begitu luasnya negeri Islam, apa terjadi? Manusia mulailah mencintai dunia dan gelap dunia ini, dan kita pun kadang-kadang masuk dalam kategori ini. Contoh, mulut kita ketika berinfak sulit karena tamaknya kita ya berinfak untuk membiayai berangkat haji kedua orang tua sulit bagi. Mungkinkah jemaah orang tua ingin haji, kita daftarkan yang reguler, masa waiting listnya 30 tahun, usianya 65. Kita punya harta lebih, barangkali punya saldo 5 miliar. Kenapa enggak langsung aja yang beroda? Yang pelit kita ini. Kenapa? Nabi mengatakan dalam sabdanya, seandainya orang anak Adam memiliki 2 lembah emas, lembah jutaan ton, ketika dapat dia raih yang menjadi miliknya, dia akan bicara, mana lembah yang ketiga? Pulau dibelinya, lautan itu dipagar sampai 30 km. Jemaah, ini bukan hanya hoak, real. Yang salah jangan tuduh bulan-bulan, bukan promosi kita, bukan hak kita, tapi itu kenyataan. Hutan begitu banyak dari India di tempat. Jangan salahkan nanti banjir. Hasil bumi dikeruk sebanyak-banyaknya, dibawa ke negeri luar, disimpan di sana. Miliaran bahkan triliunan disimpan, dan terus dia pupuk, dan di benaknya ialah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlad. Dia kumpulkan siang malam harta dan dia hitung dengan uang yang ada jemaah. Tapi ada yang menghitung dengan ada T ujungnya. 450 triliun. Kapan dia 500? Terus berpikir siang malam sampai hanya 3 jam dia tidur. Selebihnya ulus, pitik, gepek, kepala. Yang Nabi katakan ketika seorang anak hamba, anak Adam tamak luar biasa sampai dia berhenti. Kapan berhenti? Ketika disumpal mulutnya dengan tanah alias masuk ke yang lain. Ini yang terjadi kepada Qarun. Yang hidup di zaman Qarun ialah Nabi Allah Musa AS. Disuruh hanya satu perintah, dia kerjakan atau keluarkan zakat. Oh, enggak mau dia. Dengan hujah, saya capek lelah menjadi harta ini. Mari jemaah. Jadi ketika dia begitu luas kekuasaan Islam, begitu banyak hasil buminya, sebagian manusia mulailah meninggalkan agama ini. Ya, kita kadang-kadang jemaah sulit menegakkan sholat isya. Ketika makan, banyak keluarga yang datang, udah mulai qad qamatis shalat, masih datang dia ke sini sudah merakaat kedua. Wudu dia mengaktifkan api, masih menjawab. Sudah masuk jemaah, mau dan terakhir at-tahiyyat, lalu dia mulai masuk dari dia, salam dia imam, naik dia, ngapain? Masbuk ada terakhir. Ketika dia sholatnya cepat, Al-Fatihah doang, buka lagi WA, sudah berhasil masuk 2 miliar. Kapan jemaah berhenti dari hati? Kalau bukan ketika sholat, untuk bisa khusyuk, apa kata para ulama? Di antaranya ialah untuk bisa khusyuk sejauh mana kita meninggalkan dunia ini di luar sholat. Jika tidak, akan kebawa dalam sholat. Bahkan hal-hal yang kita lupa di luar sholat, ingat dalam sholat.
syaitan khusus menggoda anak Adam ketika Allahu Akbar sampai salam. Namanya khinzab, itu satu setan khusus. Ya, baik. Kemudian yang ketiga ialah al-asabiyatul jahiliyah wa qam'u ba'd al-qabail al-riyasah. Yang mulailah muncul fanatik jahiliyah dan orang-orang yang di luar ya suku Quraisy tamak untuk bisa ingin menguasai pemerintahan. Kenapa hanya orang-orang Quraisy saja menjabat kepemimpinan dalam Islam saat ini? Mulai dari jemaah ya orang-orang yang di luar kota Madinah menyusun strategi untuk mencopot jabatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat ialah asy-syababul mutahammisul ladzi lam yafqahil Islam. Para pemuda yang semangat, antusias, ya, yang kurang paham tentang agama. Itu yang mendebat Utsman bin Affan. Kenapa ini? Ada kebijakan pemerintah demonstrasi, unjuk rasa, bikin surat terbuka, bikin yang namanya berita hoax, dihasut dengan cara masif dan tertutup. Terjadi yang hari ini lebih bebas, luar biasa. Di kamar mandi orang bisa bikin konten di kamar mandi. Ya, apa yang hari ini disampaikan oleh pemerintah kita dikritik oleh jutaan manusia. Boleh, karena zaman bebas. Nah, ya ketika para pemuda inilah yang menggerakkan massa, mengkritik kebijakan Utsman bin Affan sampai 5 kebijakan ini, dan semua bisa dibantah oleh Utsman bin Affan. Kata beliau, jika saya berbuat, dahulu Umar bin Khattab berbuat selama 10 tahun, kenapa tidak dikritik? Termasuk apa? Utsman menyediakan lahan yang luas, yang subur untuk mengembalakan onta-onta milik kaum muslimin dan milik orang-orang yang menempatkan. Kata orang-orang anak muda, kenapa diperluas? Kata Utsman bin Affan, onta-onta semakin banyak. Hari ini jemaah itu banyak orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Tapi ketika dia menjabat, lebih parah daripada. Mari jemaah kita mohon kepada Allah, jangan menjadi orang yang begitu kuat mengkritik, tapi ketika dia mendapatkan jabatan, tunduk dan diam seribu bahasa. Apa maknanya? Ingin jabatan dan ingin kursi panas. Baik, yang terakhir ialah ini yang paling besar, pengaruh dari seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Pura-pura masuk Islam, berangkat dari kota Yaman sampai ke Mesir, sampai ke Irak, dan sampai ke Kufah, menggerakkan massa menuntut agar Utsman turun dari khalifah karena sudah dari yang 5. Termasuk kata mereka Utsman KKN. Tahu tak? Mengangkat jabatan hanya kerabat dekatnya saja. Mustahil dijawab, karena Utsman bin Affan ketika berbuat atau menentukan satu kebijakan, di samping beliau ada Ali bin Abi Thalib yang selama Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun, seorang mufti besar ada di samping Umar, itulah Ali bin Abi Thalib. Utsman juga sama, dan Utsman dengan Ali ibarat. Jadi ikhwan, kalau kita baca ini ialah bagaimana orang-orang ingin menanggalkan kekuasaan Utsman sama dengan hari ini. Kebijakan pemerintah dikritik habis-habisan, ketika disuruh memberikan solusi, dia. Mari terakhir, barakallahu fikum jami'an, ya di antara sebab tadi ialah munculnya para pemberontak, demonstran, dan itulah pada mulanya Khawarij itu muncul ketika musim haji datang di awal-awal Dzulhijjah, bahkan di pertengahan Dzulqa'dah hampir 2/3 penduduk Madinah berhaji ke Mekah.
dan kekosongan ke kota Madinah yang tinggal hanya sepertiga penduduknya. Diperkirakan tentara Islam yang tersisa lebih kurang 1.000 tidak sampai. Dibaca oleh para pemberontaknya. Lalu kemudian masuklah mereka dengan cara membawa surat palsu dari Utsman bin Affan. Bahkan melibatkan Ummul Mukminin Aisyah, melibatkan sahabat-sahabat yang besar, semuanya dipalsukan, membuat stempel pemerintah dengan palsu. Kata mereka, ini perintah, ini perintah, ini perintah, semuanya dibantah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lagi-lagi para pemberontak tidak puas. 5 hari mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, tidak boleh keluar. Dialog pun terjadi lewat tembok jemaah. Ya, kata beliau, apa yang diinginkan? Kata Utsman, engkau harus lengser, wahai Utsman. Sebutkan saja 5 tuntutan. Dan tidak mau bergerak Utsman, kekeh tidak. Dan bahkan para sahabat ingin membela Utsman, jangan tertumpah darahmu wahai khalifah. Kata Utsman, jangan. Saya khawatir di kota Madinah ini tertumpah darah kaum muslimin. Dan pada ujungnya jemaah, Utsman bin Affan di malam hari yang besok akan dipenggal kepalanya bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wahai Utsman, besok engkau berbuka bersama kami di surga. Beliau pun sahur pada hari Jumat sambil baca Quran di hadapan beliau menjelang maghrib. 4 orang dari atas melompat di hadapannya jemaah. Yang pertama anak muda dengan lancangnya memegang jenggot dan menarik di jambak. Dan dia tahu anak muda itu siapa. Sangat disayangkan jawab. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Tapi dia tidak lama belajar. Ketika dia lahir, ketika Nabi wafat, baru 3 bulan usia. Dipengaruhi oleh para demonstran tadi, sengaja mengambil anak tokoh besar. Nah, itu dipegang jenggot. Dan dia, wahai Muhammad, seandainya abahmu melihat ini, akan malu engkau berbuat. Lalu dia lepasin dari kamu, jemaah. Dia lepasin dari kamu. Gak mau lagi ikut dalam fitnah. Kemudian hari dia minta maaf di hadapan Utsman, di hadapan Ali bin Thalib, dan Ali memaafkan. Yang 3 lagi, itu tidak memberikan waktu, langsung ditebas kepalanya dan dihalangi oleh istrinya Nabilah. 3 jarinya lepas alias putus. Dan menggelindinglah kepala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia pun wafat. Berteriaklah orang mengatakan telah wafat sang khalifah. Gencar sebagian sahabat besar ada di kota Makkah hajian. Jadi jemaah, dan selama itulah orang-orang Khawarij menguasai Masjid Nabawi, menjadi imam. Dan para sahabat atas perintah Utsman bin Affan, jangan angkat senjata. Bukan dikatakan Utsman itu lembek, tidak mau ya berperang, tidak. Dia betul-betul mau menjaga jangan tertumpah darah kaum muslimin. Al-Khawarij tetap muslim tapi menyimpang. Bisa dipahami? Jangan selalu kita langsung katakan kafir dalam rangka ada. Mereka ingin kebaikan tapi salah cara. Ingin menegakkan keadilan tapi salah sasaran. Seandainya kita mengikuti pendapatnya Khawarij, Utsman bin Affan bersama beliau ada pembesar para sahabat. Dan ini orang-orang Khawarij masih muda, masih belia. Kemarin sore hanya serangan 45 yang dia miliki, lengser, turun. Ketika dikasih jabatan, tidak bisa menjabat, tidak tahu apa-apa, tidak makan minim pengalaman. Ketika dikasih jabatan, lebih diam daripada batu. Yang terbaik jemaah bukan mengkritik, tapi doakan kebaikan. Jika Anda sahibul makanan, sahibul manzilah, memiliki kedudukan ulamanya, datang Pak Prabowo 4 mata, nasihat. Datang ini yang punya apa? Jubir atau Mercedes atau ya orang yang dekat dengan presiden
presiden kita datang dinasehati, tidak dia dengar, lepas tanggung jawab nanti di akhirat sebagai orang ulama. Adapun kita rakyat tetaplah mengatakan Islam ini selama pemerintah tidak melarang ibadah salat, tetap salat. Mari jemaah, ketika wafatnya Utsman bin Affan selama 3 hari kekosongan pemerintahan, di mana orang-orang Khawarij tadi mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Enggak mau. Kalian yang membunuh Utsman bin Affan lalu mengangkat saya, apa mana? Dan pada akhirnya didesak dan beliau pun menerima menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita akan bertemu kembali di bulan akan datang, akan kita bahas insyaallah ya, siapa ya Ali bin Abi Thalib yang beliau berusia 6 tahun sudah diasuh oleh Rasulullah di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang fakir bahkan miskin tapi kaya ilmu dan zuhud dengan dunia, dan kemudian Rasulullah dengan dia perintah dari Allah sudi menikahkan putri tercinta Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib, yang darinya lahirlah 2 orang cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Adapun dari anak-anak yang lain ada, ya namun tidak berusia panjang. Adapun dari Fatimah keluarlah 2 orang anak, Al-Hasan wal Husain, yang darinya tersisa zurriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini tidaklah kita mau bahas lagi gonjang-ganjing masalah zurriyah nasab. Baik, sampai sini semoga ada manfaatnya sesuai dengan janji Pak. Pas udah lewat Pak ya. Jam saya pas Pak, jam 5:55. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal dan tetap diberikan kesehatan, keafiatan, semangat beribadah dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal dalam rangka kita menghadapi satu hari nanti akan kita meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, bersemayam sejenak-sejenak cuma Allah yang tahu di alam barzakh. Lalu pun kita akan masuk ke alam baqa. Hari pertama kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya, ditimbang amal kebajikan dengan seberat-beratnya, dan kita mohon kepada Allah bertemu dengan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan dari haud telaga beliau dan selamat sentosa melewati jembatan yang sangat amat mengerikan tersebut, dan kita semuanya masuk ke surga Allah dengan aman dan damai, bertemu dengan para al-anbiya'i was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum